Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabi ya ba'da amma ba'du. Yang terhormat pimpinan SMA Negeri 1 Talamau beserta Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talamau, yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Guru beserta karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Talamau yang sudah berkesempatan hadir pada siang yang berbahagia ini. Puji dan syukur marilah sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga atas berkah limpahan rahmat dan karunia-Nya juga kita sama-sama diberi nikmat kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka acara sosialisasi mengenai budaya positif oleh salah seorang guru penggerak angkatan 8 dari SMA kita, SMA Negeri 1 Talamau, utusan dari Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023. Selanjutnya, salawat beragaikan salam, lupa-lupanya kita curahkan buat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah sama-sama kita doakan dengan doa berlafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mempersingkat pembukaan pada siang berbahagia ini, marilah kita buka acara sosialisasi dari CGP Angkatan 8 oleh Ibu Arlin Yusuf Marina SPDI pada kesempatan ini dengan mengucapkan basmalah. Sebagai langkah pertama, kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Talamau dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Priska Aulia SPD. Kepada Ibu Priska Aulia SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Yang sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Talamau yang hari ini sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan sesi berbagi praktik baik dalam rangkaian yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan calon guru penggerak Kabupaten Pasaman Barat Angkatan 8. Kata penghormatan untuk persingkat waktu kami tumpahkan kepada pembicara sebelumnya. Yang pertama, kami sangat
sangat mengapresiasi Bapak Ibu guru yang semangat mengikuti kegiatan guru penggerak ini. Memang kegiatan ini banyak disalahartikan bahwasanya merupakan salah satu tujuan utama orang untuk menjadi kepala sekolah. Padahal tujuan utama kita mengikuti ini adalah bagaimana kita memotivasi diri, menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang telah ada saat ini sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana kita akan melayani anak-anak didik kita sehingga kita ini memang memanusiakan manusia. Priska Aulia SPD. Baik, acara selanjutnya kita langsung saja masuk ke acara inti, yakni paparan mengenai sosialisasi dan berbagi praktek baik dari CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Talamau, utusan Kabupaten Pasaman Barat. Kita perkenalkan dan kita sambut, ini dia Ibu Arlenius Marina SPDI sebagai CGP Angkatan 8 SMA Negeri 1 Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ibu Kepala yang sempat hadir pada hari ini, kemudian Bapak dan Ibu yang telah berkesempatan hadir pada hari ini dalam rangka diseminasi modul 14 mengenai budaya positif. Yang pertama sekali izinkan kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 8 untuk menyampaikan atau berbagi informasi mengenai budaya positif ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama sekali yaitu tujuan pendidikan kita. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, kemudian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi itu tujuan dari Ki Hajar Dewantara. Oleh sebab itu pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya supaya hidup dan tumbuh sesuai dengan kodrat anak. Jadi anak ini tumbuh sesuai dengan kodratnya. Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian kita masuk mengenai budaya positif. Budaya positif di sekolah itu yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu budaya positif. Jadi di dalam budaya positif ini ada 7 poin yang perlu kita bahas Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi atau posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi kita bahas yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, kemudian yang nyaman agar peserta didik bisa berpikir, kemudian bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswanya. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada cobalah buka. Di dalam cobalah buka ini kita berpasang-pasangan, ada yang A dan ada yang B. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepal
Jadi silakan Bapak dan Ibu kepal tangannya berpasang-pasangan. Ada yang A dan ada yang B. Nah, jadi instruksinya di sini, Anda itu adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Kan perlu kita pertahankan sekuat tenaga kita apa yang ada di kepalan kita itu. Jadi tugas B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, dan menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, cobalah lakukan kegiatan di atas bersama A dan B ya. Secara bergantian masing-masing A dan B memiliki waktu 30 detik saja. Kemudian sesudah itu diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri. Dan diskusikan kembali dengan rekan Anda B, bandingkan jawaban Anda apakah berbeda atau sama. Bila berbeda, kira-kira mengapa? Jadi dari kepalan tangan tadi antara A dan B ada 3 pertanyaan di sini Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Itu pertanyaan pertama Bapak dan Ibu. Kemudian pertanyaan kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Ada Bapak dan Ibu yang bisa memberikan jawaban dari 3 pertanyaan ini? Ya, silakan Bapak dan Ibu cobakan. Ya, silahkan Bu Weli. Bisa Bu Weli menjawab ketiga pertanyaan tersebut? Baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk ilustrasi dari 3 pertanyaan yang dipaparkan oleh Ibu Arlenis Parita. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda atau B yang akan membuka kepalan tangan Anda? Mengapa dan alasan Anda? Atau B yang membuka kepalan tangan Anda? Jadi yang akan membuka, apakah Anda yang atau B yang akan membuka kepalan tangan? Yang akan membuka kepalan tangan itu adalah saya sendiri pribadi yang A. Jadi apapun konsekuensinya, apakah kita ingin membuka dan menutup, apa yang menjadi prinsip dalam diri kita, maka kita lah yang akan mengendalikan diri kita. Jadi konsekuensinya untuk pertanyaan nomor 1, siapakah yang akan membuka, yang terpulang kepada diri kita pribadi lagi. Jadi jika kita ingin membuka, itu so well, boleh dibuka. Tetapi jika kita ingin mempertahankan apa yang ingin kita pertahankan, maka kita akan mempertahankannya dengan segala konsekuensinya. Jadi untuk jawaban yang pertama, siapakah yang akan membuka dan mengontrolnya? Ya tentu adalah diri kita pribadi, diri kita sendiri. Untuk jawabannya, oke, thank you. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Bu Weli. Jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, ada Bapak dan Ibu yang bisa menjawabnya? Pak Denny? Silakan Pak Denny. Nah, di sini sesuai dengan instruksi tadi yang saya selaku guru, tentu bagaimanapun orang mengupayakan agar saya buka telapak tangan saya. Apa? Artinya begini,
Sasuke punya wangake hak yang sagagap tetap kewajiban. Karena tidak semua rahasia harus dikasih tahu kepada orang lain. Itu aja. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Denny. Kemudian pertanyaan yang ketiga dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrolnya? Ada yang bisa menjawabnya Bapak dan Ibu? Diri sendiri. Ya, jadi terima kasih atas jawaban Bapak dan Ibu. Jadi kita buka ya Bapak dan Ibu. Jadi pertanyaan pertama, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Dan apa alasan Anda dan B membuka kepalan tangan Anda? Jadi ketika saya berperan menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan saya, maka B tidak akan bisa membujuk saya untuk membuka kepalan tangan saya. Tetapi sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalanya, maka B akan membuka kepalan tangannya karena tidak mampu menahan bujukan dari saya. Jadi itu untuk jawaban pertama. Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Saya akan tetap menutup kepalan tangan saya dan tidak akan pernah membukanya karena saya mampu menahan bujukan maupun godaan dalam bentuk apapun, walaupun dikasih dengan uang. Ya, jadi untuk jawaban yang ketiga, dalam kegiatan yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan adalah ketika yang berperan mengepalkan tangannya, berarti diri kita sendiri. Pada saat berperan mengepalkan tangan, dia membayangkan bahwa yang dikepal adalah benda atau sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, sehingga dia akan berusaha untuk mempertahankannya walaupun dibujuk dengan dirayu dengan uang. Jadi itu Bapak dan Ibu mengenai cobalah buka ini. Jadi kita lanjutkan Bapak dan Ibu. Menurut Dr. William Glasser, ilusi kontrol itu ada 4. Jadi ilusi kontrol yang pertama adalah ilusi guru untuk mengontrol muridnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter seseorang. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu ilusi kontrol menurut William Glasser. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu mengenai poin yang kedua, yaitu disiplin positif. Kalau kita berbicara mengenai disiplin, mungkin sudah tahu ya Bapak dan Ibu apa arti dari disiplin itu. Kalau dari segi bahasa, berasal dari bahasa Latin bahwa disiplin itu adalah disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna dari disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan kita. Jadi cenderung umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian satu tujuan yang mulia. Kemudian disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Jadi nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan yang sifatnya positif bagi manusia, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi realitas kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami
pandang orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda mengenai kebutuhannya. Ada 5 di sini kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk cinta dan kasih. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk kebebasan. Yang keempat, kebutuhan untuk kesenangan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk kekuasaan. Jadi di 5 kebutuhan dasar manusia ini ada pada diri kita setiap manusia. Ini ada kasus Bapak dan Ibu. Kita contohkan di sini Pak Reski, guru di SMA 1 Talamau, sedang bingung menghadapi ulas salah satu muridnya di kelas yang bernama Fadil. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan bahwa Fadil yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan cara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Reski, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Fadil melakukan itu? Jadi kita sebagai seorang guru pasti pernah mendengarkan keluh kesah Bapak dan Ibu. Jadi apa yang kita lakukan sebagai seorang pendidik Bapak dan Ibu? Apa tindakan kita kepada Fadil ini? Bu Yola, apa tindakan kita Bu Yola? Terima kasih Bu Yola dari kasus tersebut ya. Jadi dalam konteks penyerapan disiplin positif itu, Pak Reski sebaiknya mencari tahu alasan Fadil melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Fadil. Jadi kebutuhan tadi kan ada 5 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Jadi Fadil lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Mungkin saja Fadil ini tidak memiliki orang tua ya. Sudah tidak ada lagi orang tuanya yang akan memperhatikan untuk bekalnya di sekolah. Kemudian yang kedua, teman Fadil menjadi perhatian ke Fadil. Itu adalah kebutuhan kasih sayang atau kebutuhan perhatian. Kemudian yang ketiga, merasa hebat dan takut menuruti keinginannya. Itu adalah kebutuhan kekuasaan. Kemudian yang keempat, Fadil merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya. Itu adalah kebutuhan kebebasan. Terakhir adalah Fadil hanya isen dan menikmati ekspresi temannya yang kesal. Itu adalah kebutuhan kesenangan. Jadi seorang Fadil ini memiliki 5 kebutuhan. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan cinta, ada kebutuhan kekuasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi kita sebagai seorang pendidik jangan mencap atau menghakimi anak saja. Karena ada 5 kebutuhan ini. Jadi kita dengarkan bagaimana alasan atau keluh kesah dari seorang siswa kita. Kemudian yang keempat yaitu masalah teori motivasi perilaku manusia. Nah, jadi semua perilaku mempunyai tujuan. Jadi motivasi kita di sini ada 2, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kita berpikir apa yang akan terjadi kalau kita tidak mengikutinya. Kemudian yang kedua, motivasi eksternal itu tetap melakukan namun untuk mendapatkan imbalan atau pujian dari orang lain. Yang ketiga adalah motivasi internal. Kita mengikuti pelatihan untuk menghargai diri kita sendiri.
Jadi motivasi ada dua, ada eksternal dan ada internal. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, masalah hukuman dan konsekuensi. Ada di sini beberapa soal yang perlu kita jawab. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Pertanyaan yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi itu Bapak dan Ibu? Hukuman. Nah, jadi nanti kita lihat ya bagaimana jawabannya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan karena mencoret meja tulisnya. Konsekuensi. Kemudian yang ketiga, murid diminta push up 3 kali karena tidak memakai masker datang ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keempat, mengganti kertas tugas karena mencoret bukunya. Konsekuensi. Yang kelima, berjemur pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Apakah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang keenam, murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu pun yang berwarna hitam. Nah, konsekuensi. Kemudian menyuruh murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Nah, hukuman. Jadi kita lihat Bapak dan Ibu, apakah sudah benar yang kita jawab itu? Nah, jadi untuk yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah, itu termasuk hukuman. Kemudian membersihkan coretan karena mencoret meja tulis, termasuk konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta push up 3 kali karena tidak memakai masker datang ke sekolah, itu adalah hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman karena mencoretnya, itu konsekuensi. Berjemur pukul 12 siang karena mengobrol dengan temannya. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki karena tidak memakai sepatu yang berwarna hitam. Konsekuensi yang terakhir adalah menyuruh murid berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu adalah hukuman. Jadi kita sebagai seorang pendidik, dua ini biasanya yang kita lakukan, apakah memberikan hukuman atau konsekuensi, tergantung apa permasalahan dari siswa kita. Konsep disiplin dengan identitas sukses di sini ada dua, ada konsekuensi dan ada restitusi. Yang pertama, restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali bagaimana harga diri mereka. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai seorang pendidik atau guru ada 5 posisi kontrol kita. Dari 5 ini, posisi mana yang sering kita pakai? Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi kalau ada permasalahan terhadap siswa kita, posisi mana yang sering kita pakai Bapak dan Ibu? Hukuman. Ada hukuman, ada pemantau. Yang sering teman atau pemantau. Pembuat merasa bersalah. Jadi yang manajer belum ada kita terapkan posisi kontrolnya. Ya. Jadi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman dan pemantau. Itu yang sering kita terapkan
dan kita lakukan terhadap siswa kita. Ya, jadi 5 posisi kontrol ini Bapak dan Ibu, ada identitas gagal yaitu kontrol dari luar, dan ada identitas yang berhasil. Mengenai identitas gagal ini, posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Itu adalah identitasnya gagal. Jadi gagal kita sebagai seorang pendidik. Kemudian ada identitas berhasil. Identitas berhasil ini posisi kontrolnya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Jadi yang pertama penghukum. Penghukum ini seorang pendidik itu sering menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir dari siswa kita. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, itu seorang guru itu sering berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa kepada Ananda. Itu adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada teman, yaitu membuatkan alasan-alasan untuk muridnya kenapa melakukan kesalahan ini. Keempat adalah pemantau. Pemantau di sini adalah menghitung atau mengukur. Terakhir sebagai manajer, yaitu mengajukan berupa pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik kita, kenapa Ananda melakukan perbuatan yang salah ini. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan, itu guru berbuat. Kemudian hasilnya, kalau kita sebagai penghukum, hasilnya siswa itu selalu membentak dan menyalahkan orang lain, bahkan berbohong terhadap kita sebagai guru. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah, hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Jadi peserta didik ini tergantung terhadap diri kita sebagai seorang guru, tidak bisa menyelesaikan permasalahannya secara mandiri atau individu. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, hasilnya menyesuaikan diri. Nah, bila kita diawasi. Tapi kalau tidak diawasi seperti ini. Nah, kalau sebagai manajer, kita sebagai menguatkan pribadi dari peserta didik itu. Nah, contohnya di sini yang penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu perkataan siswa kita. Pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kemudian teman, saya pikir bapak dan ibu teman saya, ternyata begitu. Nah, kemudian sebagai pemantau, beberapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis, itu sebagai pemantau. Terakhir sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Itu 5 posisi kontrol sebagai seorang guru atau pendidik. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sudah sering kita laksanakan dan kita terapkan di sekolah kita kepada peserta didik kita, bahwa nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Nah, jadi dalam membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dibutuhkan kerjasama antara guru dan peserta didik. Berikut adalah cara menyampaikan kesepakatan kelas. Yang pertama, ganti kata aturan dengan kata kesepakatan. Jika kata aturan terkesan searah, dalam kesepakatan terjadi hubungan timbal balik dalam prosesnya. Kemudian yang kedua, melibatkan siswa dalam membuat poin-poin yang menjadi kesepakatan kelas kita. Kemudian yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang lugas, dengan bahasa yang ramah dan bersahabat. Kemudian yang keempat, ditetapkan pada awal semester.
Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini kita laksanakan pada awal semester dengan peserta didik kita. Kemudian diucapkan bersama-sama sebagai pengontrol dan pengingat di setiap memulai proses belajar. Disampaikan dengan cara yang kreatif dan bersahabat. Bisa lewat gambar, bisa lewat dengan tulisan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu adalah mengenai segitiga restitusi. Sudah pernah Bapak dan Ibu mendengar segitiga restitusi? Sudah Bapak dan Ibu? Mungkin sudah dan sering dilakukan bersama siswa kita ya Bapak dan Ibu. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 poin. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Yang kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Jadi 3 poin itu segitiga restitusi. Kalau terjadi permasalahan terhadap peserta didik kita, jadi ini yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang pendidik Bapak dan Ibu. Perlu sekali kita bahas sebagai seorang pendidik, kemudian kita aplikasikan dan kita terapkan kepada siswa kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai calon guru penggerak angkatan 8. Kalau ada kata-kata yang tidak di depannya yang tidak sesuai, saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sini Tidak ada paket. Baca nih dia. Kenapa tuh? Screenshot petang. ayo mana Lupa. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Arlinius Marina SPDI sebagai CGP Angkatan 8 perwakilan dari SMA Negeri 1 Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dengan berbagi praktek baik dengan tema budaya positif. Bahwasanya di sini sudah bisa kita ambil beberapa pembelajaran bahwasanya penerapan budaya positif yang bisa kita terapkan sebagai seorang pendidik, yaitu dengan penerapan disiplin tadi dan juga dengan memahami 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik, dan juga bagaimana upaya kita dalam penyelesaian identifikasi masalah terhadap siswa dengan adanya penerapan segitiga restitusi, dimulai dari tadi dengan identifikasi masalahnya dulu dengan sifat validasi, kemudian menanyakan keyakinan, dan yang ketiga tadi ada menerapkan nilai-nilai, menanyakan nilai-nilai keyakinan, dan juga di sini kita harus berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal. Dan hal itu nanti kita memikirkannya, kenapa kita harus menerapkan budaya positif, tentunya dengan memikirkan jangka panjangnya nanti kepada peserta didik kita, agar jika kita menerapkan perilaku seperti penghukum nantinya, maka jangka panjangnya nanti adalah siswa akan, psikologis siswa kita juga akan terganggu dengan psikologisnya untuk menghadapi pembelajaran dalam kelas, tidak konsentrasi lagi, dan jangka berikutnya adalah menimbulkan rasa dendam di antara siswa kita kepada kita sebagai seorang guru. Jadi kita harus pikirkan jangka panjang, posisi mana yang sebaiknya yang akan kita terapkan, yaitu seperti yang disampaikan oleh Ibu Arlinius Marina tadi, bahwasanya posisi manajerlah yang lebih tepat untuk diterapkan dalam proses pembelajaran bagi kita selaku seorang pendidik. Mungkin itu sebagai cuplikan kesimpulan dari kami sebagai moderator pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Arlinius Marina sudah berbagi praktik baiknya mengenai paparan sosialisasi budaya positif pada siang yang berbahagia ini. Untuk itu mari kita tutup acara kita pada siang yang berbahagia ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan bentuk testimoni dari saya, William Kurniati SPD, dari guru SMA Negeri 1 Talamau yang mewakili.
Setelah mendengarkan paparan mengenai sosialisasi dan berbagi praktik baik dari Ibu Arvinis Parina, alhamdulillah luar biasa praktik baik yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya paparan materi tadi cukup membawa kita ke ranah yang lebih baik lagi, bahwasanya selama ini kita ketahui posisi kontrol kita selaku seorang guru hanyalah mungkin berawal dari seorang penghukum dan juga sebagai seorang membuat merasa bersalah kepada siswa kita. Namun melalui paparan materi dari Ibu Arvinis Parina tadi bertambah pula wawasan kita bahwasanya tidak hanya seorang pendidik itu harus berlaku untuk memposisikan dirinya untuk selaku seorang pemberi hukuman dan juga membuat rasa bersalah kepada siswa. Namun alangkah lebih baiknya kita memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik, yaitu bagaimana untuk menjadi seorang manajer. Dan alhamdulillah, tabarakallah, ilmu dari pendidikan guru penggerak dari yang dipaparkan oleh Ibu Arvinis Parina tadi bermanfaat bagi kami tentunya para guru-guru SMA Negeri 1 Talangau. Terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Jadi untuk hari ini, sebelum kita mulai pembelajaran kita harus membuat bagaimana keyakinan kelas kita yang berada di kelas 12 MIPA 1. Anda sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Belum tahu apa keyakinan kelas? Nah, jadi kita lihat di sini Ananda bahwa keyakinan kelas itu maknanya adalah nilai-nilai universal yang diyakini bersama, yang berasal dari dalam diri kita, kemudian tanpa ada paksaan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Jadi keyakinan kelas itu tanpa ada paksaan, kemudian berupa kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah yang banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita, yaitu di 12 MIPA 1. Nah, kemudian nilai-nilai dari keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang kita sebagai suku, kemudian negara, bahasa maupun agama. Nah, dalam membuat kesepakatan kelas dibutuhkan kerjasama antara guru dan para muridnya. Nah, berikut adalah cara menyampaikan kesepakatan kelas kita. Nah, yang pertama, ganti kata aturan dengan kata kesepakatan. Nah, jika kata aturan terkesan searah, dalam kesepakatan terjadi hubungan timbal balik dalam prosesnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melibatkan siswa dalam membuat poin-poin yang menjadi kesepakatan kelas. Kemudian yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang lugas, ramah, dan bersahabat. Yang keempat, ditetapkan pada awal semester. Kemudian selanjutnya diucapkan bersama-sama sebagai pengontrol dan pengingat di setiap memulai proses pembelajaran. Kemudian yang terakhir disampaikan dengan cara kreatif, bersahabat, bisa berupa lewat gambar, bisa dengan tulisan, bisa juga dengan lagu dan sebagainya. Jadi itu kesepakatan kelas kita yang akan kita buat nanti secara bersama-sama. Bisa dipahami? Alhamdulillah bisa. Jadi nanti Ibu bagi Ananda kertas ini satu persatu. Jadi masing-masing kita membuat kesepakatan kelas kita. Cukup satu saja yang ditulis, kemudian ditempelkan di kertas ini. Paham? Paham. Nah, Ibu bagikan ini ya.
Indonesia. Nah, jadi silakan Ananda buat apa kesepakatan kelas kita. Cukup satu saja yang ditulis Ananda. Nah, untuk contoh kesepakatan kelas kita bisa Anda lihat. Nah, ini contohnya tepat waktu masuk dan keluar kelas. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, menyimak penjelasan guru, bertanya jika tidak dimengerti. Kemudian ada empati terhadap sesama teman. Nah, jagalah kebersihan. Itu salah satunya. Atau bisa contoh yang lain. Meningkatkan kedisiplinan, membudayakan membaca, semangat belajar, selalu bekerja sama dan saling membantu dan saling menghargai, menghormati teman, dan mengambil keputusan dengan musyawarah. Inilah contoh-contoh kesepakatan kelas. Nah, jadi silakan Anda buat bagaimana kesepakatan kelas yang harus kita yakini secara bersama. Sudah selesai? Sudah. Nah, silakan mulai dari Salman. Nah, silakan ditempel di papan atau di kertas ini. Ya, lanjut. Dan selanjutnya selanjutnya
Sudah selesai? Nah, jadi sudah ditempelkan masing-masing kita mengenai keyakinan atau kesepakatan kelas. Jadi untuk tahap selanjutnya adalah dari 26 kesepakatan kelas ini, kadang ada yang kata-katanya yang sama. Jadi cukup kita ambil satu saja. Setuju? Setuju. Nah, kita lihat yang pertama, mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara di depan kelas. Bisa kita ambil sebagai kesepakatan kelas kita? Bisa. Atau terlampau panjang? Mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara di depan kelas. Mendengarkan orang di depan. Mendengarkan guru yang lebih tepat ya. Mendengarkan guru. Kita lihat yang lain. Yang kedua, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu bisa kita ambil ya. Melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saling menghargai antara guru dan siswa di dalam kelas. Itu bisa. Tidak membuang sampah sembarangan. Apakah bisa tidak membuang sampah dengan sembarangan? Nah, tadi keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas kita berupa kalimat yang positif. Sementara tidak membuang sampah sembarangan itu adalah kalimat negatif. Nah, jadi ini adalah kalimat negatif, tidak bisa kita pakai. Nah, selanjutnya tidak boleh makan saat jam pelajaran berlangsung. Bisa dipakai? Bisa. Tidak juga, karena termasuk kalimat yang negatif. Seharusnya makan pada saat jam istirahat. Nah, kemudian tidak boleh bermain ponsel di kelas atau bermain HP. Bisa dipakai? Tidak. Karena termasuk kalimat Negatif. Nah, selanjutnya tidak berbicara ketika guru sedang menjelaskan pelajaran. Ini kalimat negatif juga, karena sudah sama tadi mendengarkan guru dan teman yang sedang berbicara di depan kelas. Nah, selanjutnya tepat waktu dan aktif di dalam kelas. Bisa dipakai? Bisa. Nah, bisa. Datang tepat waktu? Bisa. Apakah sama dengan yang tadi? Sama. Nah, mana yang lebih tepat? Yang pertama. Datang tepat Waktu. waktu. Kita buang yang ini. Dan kemudian saling membantu teman dan saling membantu teman saat membutuhkan. Saling membantu teman. Bisa? Bisa. Saya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar. Bisa. Nah, bisa. Tetap yakin mengambil suatu keputusan secara bersama. Bisa. Bisa diambil. Jika terlambat masuk akan dianggap tidak hadir. Tidak. Tidak. Kita buang yang ini. Kemudian menghargai teman dalam kelas. Nah, sudah ada yang tadi? Nah, sudah. Berarti cukup satu saja kita ambil.
datang tepat waktu. Nah, sudah ada juga ya. Kita buang. Kemudian melengkapi catatan. Bisa? Melengkapi catatan ketika ada tugas dengan guru. Itu kesepakatan kita. Nah, kemudian tugas tepat waktu. Bisa? Bisa. Tugas susulan nilainya dikurangi. Apakah sepakat? Sepakat. Nah, tidak semua guru yang seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita pakai untuk kesepakatan kelas kita. Kehadiran diambil dari kegiatan literasi pagi. Karena ada kegiatan literasi kita untuk hari Selasa dan Sabtu. Nah, bisa. Usahakan masuk tepat waktu. Nah, sudah ada tadi. Tidak boleh berisik di kelas. Itu termasuk kalimat negatif. Ini tidak bisa dipakai. Tertib ketika berada di kelas. Sudah dipakai. Bisa? Sudah ada itu? Belum. Nah, belum ada. Semangat belajar meningkatkan disiplin. Bisa? Nah, bisa ya. Bersama menjaga kebersihan kelas. Bisa dipakai? Bisa. Nah, jadi ada berapa ini? Nah, jadi ada 13 kesepakatan atau keyakinan kelas yang harus kita sepakati selama 1 tahun. Yang pertama adalah mendengarkan guru atau teman yang sedang berbicara di depan kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Saling menghargai antara guru dan siswa di dalam kelas. Kehadiran diambil dari kegiatan literasi pagi, yaitu pada hari Selasa dan Sabtu. Melengkapi catatan, tertib ketika berada di kelas, datang tepat waktu, saling membantu teman, semangat belajar, kemudian meningkatkan disiplin, bersama menjaga kebersihan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, tugas tepat waktu. Terakhir, tetap yakin mengambil suatu keputusan secara bersama. Jadi sepakat 13 poin ini kita jadikan keyakinan kelas kita di 12 MIPA 1. Sepakat. Kalau sudah sepakat, berarti nanti Ananda tanda tangani. Ada Ibu sediakan kertas, tanda tangani, berarti sudah sepakat mengenai keyakinan kelas yang ada di kelas 12 MIPA 1. Jadi satu-satu nanti di depan untuk menandatangani. Ya, silakan mulai dari Salma. Bikin nama Salma, kemudian tanda tangan. Nomor 1. Nah, selanjutnya Abi.
Ya, selanjutnya.
Dan alhamdulillah keyakinan kelas kita di 12 MIPA 1 sudah kita buat. Jadi Ananda harus bertanggung jawab terhadap keyakinan kelas yang kita sepakati. Karena sudah ditandatangani. Sepakat seluruhnya? Sepakat. Nah, akhir kata Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri dari kelas 12 MIPA 1. Perasaan saya sesudah melakukan atau melaksanakan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, yaitu saya merasa sangat senang dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat membuat kita menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, orang yang saling menghargai guru, dan juga menjadi orang yang selalu bersemangat dalam menjalani pembelajaran di sekolah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.